Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saja berada, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat semua, dan tentunya sore hari yang berbahagia ini adalah siaran langsung yang cukup baik dan tidak asing lagi. Kita sampaikan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-77, sekali di udara tetap di udara. Dan tentunya momen ini sangat penting, saudara-saudara sekalian telah hadir di studio 1 Pratama ini, yaitu pemimpin Kota Sibolga yang tak asing lagi di Kota Sibolga ini, seorang pengusaha sukses dan kemudian menjadi wali kota. Yang terhormat Bang Haji Jamaluddin Pohan. Selamat sore, Bang. Selamat siang, Pak Saudara Jamil J. Tumori. Sebagai panelis pada sore hari ini, selamat sore kita ucapkan, dan kita ucapkan kepada RRI selamat atas ulang tahun RRI yang ke-77. Sekali di udara, tetap di udara. Ya, mudah-mudahan sekalipun lampu mati tetap juga berada di udara. Radio Indonesia adalah milik kita bersama. Pak Haji Jamaluddin Pohan didampingi oleh Kominfo, kemudian Bapeda, kemudian asisten dan Kadis PU, dan juga ada rekan-rekan yang lain ada di luar, ada Pak Denny, kemudian ada Pak Kamil Gulo dan rekan-rekan. Para pendengar Radio Republik Indonesia, adapun tema hari ini dipilih sengaja sebuah konsep brilian dari Wali Kota Sibolga, yaitu konsep umroh dengan kapal laut melalui Pelabuhan Pelindo Kota Sibolga. Baik para pemirsa dan pendengar dimanapun saja berada, saya Jamil J. Tumori ingin menyampaikan pertanyaan yang pertama kepada Wali Kota Sibolga. Dari hasil seminar beberapa hari lalu, patut diapresiasi karena ternyata konsep umroh jalur laut ini mendapat pujian dari Marpes Bapak Basilio Dias Araujo, dan kemudian pujian-pujian dari pemerintah Tabaksel dan masyarakat sekitar daripada Sibolga ini. Yang menjadi pencetus ide adalah Pak Haji Jamaluddin Pohan. Sebenarnya Pak Jamal, apa yang ada dalam pemikiran Bapak pada awalnya sehingga memiliki gagasan yang brilian seperti ini? Silakan Pak Haji. Terima kasih Pak Jamil J. Tumori, dan selamat sore para pemirsa RRI di Sibolga dan sekitarnya sekaligus Indonesia sekaligus. Pak Jamil, pemikiran awal kita umroh dengan kapal laut yang akan diberangkatkan dari Sibolga, pertama adalah sejarah haji yang tahun 70 sudah ada dengan melaksanakan dengan kapal laut selama berangkatnya 3 bulan, pulangnya 3 bulan, sehingga 6 bulan. Itulah pertama. Kedua, karena Pak Presiden Jokowi telah meresmikan titik nol Islam masuk ke Nusantara ada di Barus, yang notabene Barus Sibolga adalah di tengah-tengah Kabupaten Timur Tengah yang ada di Barus. Itulah pertama. Kedua, Bapak Presiden juga telah meresmikan pemancangan pertama pelabuhan penumpang berskala nasional yang ada di Kota Sibolga. Ketiga, peresmian pelabuhan berstandar nasional yang kabarnya kami dengar yang terindah di Asia Pasifik sebagai pelabuhan penumpang internasional. Keempat, kemudian menunjang pariwisata Danau Toba yang tentunya notabene dari pantai timur ada, pantai barat juga kita akan bangun. Bagaimana dari pantai barat orang nanti bisa berliburan, wisata langsung ke Danau Toba. Itulah pemikiran awal bagaimana supaya kami mengeluarkan ide ini, bisa pemerintah pusat melihat bagaimana apakah memungkinkan
Ini yang kita dorong sehingga kami membuat seminar, dan terima kasih kami ucapkan kepada Pak Deputi Menko Maritim Bapak Basilio Dias Aurojo yang telah membuka seminar kemarin pada tanggal 8 September dan memberikan pujian bahwa ide tersebut sangat bagus. Kemudian terima kasih kepada Pak Wakil Wali Kota Padang Sidempuan yang menerima dan akan mendukung program kita ini, termasuk juga Tapsel dan daerah-daerah lain. Itulah Pak Jamil, pemikiran awal bagaimana kami mengeluarkan ide umroh dengan kapal laut melalui pelabuhan penumpang Sibolga. Ya, Pak Wali Kota Sibolga, tentunya konsep Presiden Republik Indonesia meresmikan Pelindo tingkat taraf nasional, kemudian dengan kilometer peradaban Islam, itu nampaknya Pak Wali Kota mengelola konsep ini tadi. Tapi selain modal alternatif untuk keberangkatan umroh, apa sih yang diharapkan pemerintah kota yang ingin dicapai dalam konsep ini? Silakan Pak Wali Kota Sibolga. Tentu dengan konsep ini kami berpikir kalau membangun ekonomi lah dengan APBD Kota Sibolga yang notabene sedikit porsi untuk pembangunan, apalagi sekarang pembangunan fisik masih dibutuhkan. Tentu pembangunan ekonomi membutuhkan jangka panjang waktu yang sangat lama dan membutuhkan keuangan pembangunan yang sangat besar. Itulah tentu kami berpikir dengan terlaksananya ini nanti tentu membangkitkan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi tanpa menggunakan dana APBD, karena kita hitung sendiri kalaulah sempat ini terjadi, insya Allah mudah-mudahan ini didengar oleh Pak Presiden, ini menjadi prioritas keberangkatan. Sempatlah berangkat Pak Jamil 2.000 sampai 3.000 orang berangkat umroh. Yang kita tahu sendiri, apabila orang tua kita berangkat, ada anaknya 3 sampai 5, suami lagi, cucu lagi, akan mengantarkan mereka, baik dari Padang Sidempuan, baik dari Tapsel, baik dari Madinah, Aceh Singkil, dari Sumatera Barat, mungkin dari Pekanbaru dan Dumai akan datang ke Sibolga. Kalau lah naik 2.000, 3.000, ngantarnya 6 orang. Kalau kali 2.000 aja 12.000. Selama 2-3 hari yang pengantar akan menghabiskan waktunya dan dananya di Kota Sibolga. Kita kalikan sendiri aja lah. Kalau sempatlah 2.000 kali 6, 12.000. Kali 1 hari berapa? Penginapan, kuliner, shoppingnya juga nanti, wisatanya juga akan mereka laksanakan. Itu ngantar, masuk kapal, penjemputnya juga 12.000, berangkat kapal, pengantarnya 12.000. Nah inilah yang akan kita capai nanti dengan terlaksananya umroh kapal laut dari Kota Sibolga. Kita hitung rata-rata 1 orang menghabiskan dana lebih kurang makan 3 kali 1 hari 1 orang, berarti 150. Penginapan 1 hari kira-kira 200, 350. Wisatanya 150, 500 per orang per hari. Kalau sempat 3 hari berarti 1,5 juta kali 2.000, berapa miliar uang akan berputar di Kota Sibolga. Tentu itu semua akan meningkatkan ekonomi rakyat, tentu mengembangkan ekonomi di Sibolga tanpa mempergunakan APBD. Ini yang kita harap atas ide yang kita luncurkan ini. Mudah-mudahan Pak Presiden Jokowi, kami juga karena tertantang ini
Presiden 3 kali datang selama masa tugas, bayangkan Pak Jamil. 3 kali datang Pak Presiden selama tugas. Belum pernah ada presiden yang datang ke Kota Sibolga selama 3 kali masa periodenya. Pak SBY datang hanya cuma sekali, Presiden Jokowi 3 kali. Nah, tantangan apa yang diberikannya? Inilah kita ditentangnya, bahwa apa yang kalian bisa buat, yang telah saya perbuat di Kota Sibolga, peresmian titik nol peradaban Islam Nusantara, pelabuhan, pemancangan pelabuhan, peresmian pelabuhan, inilah tantangan. Momen kita akan tidak lanjuti tantangan yang dari Presiden. Terima kasih. Baik Pak Wali Kota Sibolga, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saja berada, Pratama 1 Studio mendengarkan tadi keinginan Wali Kota, ide-ide brilian. Selanjutnya kami ingin tanya kepada Bapeda, bagaimana menindaklanjuti konsep-konsep brilian daripada Wali Kota itu? Tentu punya perencanaan yang terukur. Silakan Pak Bapeda. Terima kasih Pak Jamil. Apa yang telah digagasi Pak Wali Kota berupa ide brilian ini telah kita tuangkan dalam roadmap perjalanan umroh dari Sibolga ke Tanah Suci. Kemarin kita melaksanakan seminar, itu merupakan tahapan yang kelima. Kita menghasilkan rumusan yang akan kita sampaikan ke pemerintah atasan, terutama kepada Bapak Gubernur dan kementerian terkait. Dan tentunya dalam tahapan-tahapan ini nanti kita akan juga mengundang kabupaten kota di Sumatera Utara untuk mendapatkan legisi, dan terutama juga kita buat pertemuan di Jakarta dengan beberapa kementerian terkait. Secara paralel, karena ini memerlukan armada yang cukup mumpuni, kita akan koordinasikan dengan pengusaha-pengusaha kapal, bisnis kapal, termasuk di dalamnya Pelni, sehingga kita akan mendapatkan armada kapal laut yang benar-benar representatif, sehingga bisa membawa penumpang jemaah umrah secara nyaman dan aman dari keberangkatan sampai kembali ke Kota Sibolga. Tentu ini hal yang tidak mudah, perlu dukungan dari semua pihak, termasuk juga dari DPRD Kota Sibolga. Demikian barangkali Pak Jamil. Baik, tentunya dalam perubahan APBD ini Pak Bapeda, anggaran kan harus didukung oleh DPRD, tapi kenyataannya porsi ini belum didapatkan. Maka kita berharap dalam porsi ini perubahan APBD itu ada dukungan dari DPRD Kota Sibolga, baik itu politik anggarannya, sehingga konsep-konsep, sehingga kita bisa langsung ke Mabes tadi. Tapi ini konsep itu belum sampai ke sana, anggarannya hanya 200. Mungkinkah 200 juta ini untuk mengatasi persoalan dari perencanaan kapal umroh ini? Silakan Pak Bapeda. Ya, tentunya ada tahapan-tahapan yang kita lalui. Skema roadmap kita sudah jelas. Kita merencanakan pemberangkatan itu sambil evaluasi kegiatan dari tahap demi tahap itu di 2023. Jadi apapun yang kita lakukan di 2022 ini merupakan tahap perencanaan persiapan administrasi, dan tentunya kita akan memperoleh legasi dan berbagai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kementerian. Nah, kemarin kita seminar, kita sedang terus memproklamasikan sebenarnya bahwa kita siap untuk melaksanakan pelaksanaan umroh dari Kota Sibolga menuju Tanah Suci. Jadi kami menyebut baik pertanyaan ini, insya Allah nanti 2003 kita akan mengajukan anggaran yang cukup memadai sehingga bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian barangkali Pak Jamil. Baik, bersama Zamil Zeptumur, Sarjana Hukum Magister Administrasi Publik, dan bersama Wali Kota Sibolga. Tentunya Pak Wali Kota Sibolga masih dalam konsep umroh dengan kapal laut. Tentunya seminar sudah dilaksanakan dan banyak yang hadir pada, termasuk MUI Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Kota Pantai Barat. Dan kalau boleh kami tahu apa rumusan yang dihasilkan dari seminar kemarin. Silakan Pak Wali Kota Sibolga. Terima kasih Pak Jamil Jeptumori dan para pemirsa RRI dimanapun berada, khususnya Sibolga, Tapteng, dan sekitarnya. Hasil rumusan seminar yang kita laksanakan pada tanggal 8 September tersebut adalah: pertama, secara prinsip seluruh narasumber pembicara setuju pelaksanaan umroh dengan kapal laut dari Pelabuhan Kota Sibolga. Kedua, PT Pelindo, PT Pelni, dan PT Insan Citra Amanah
Nusantara Ican menyatakan kesiapan sebagai carrier dan operator agensi untuk umroh dengan kapal laut dari Pelabuhan Kota Sibolga. 3. Pemerintah Kota Sibolga dan pemerintah Sumatera Utara menyatakan kesiapan untuk mendukung kegiatan umroh dengan kapal laut dari Pelabuhan Kota Sibolga. D. Seluruh peserta seminar, alim ulama, pengetua adat, masyarakat umum lainnya menyatakan siap mendukung umroh dengan kapal laut dari Pelabuhan Kota Sibolga. Dari sisi infrastruktur, suprastruktur, sistem, dan instansi perangkat pendukung yang ada di Pelabuhan Sibolga untuk mendukung kegiatan umroh dengan kapal laut dari Pelabuhan Kota Sibolga, dan dapat ditambahkan status Pelabuhan Kota Sibolga saat ini adalah pelabuhan internasional atau terbuka untuk perdagangan luar negeri. Itulah rumusan yang kita hasilkan waktu seminar tanggal 8 September 2022 Pak Jamil Jeb Tumori beserta para pendengar Radio Republik Indonesia Sibolga dan sekitarnya. Baik Pak Zamal, dan tentunya yang lagi presenter itu Zamal dan Zamil lagi mengudara di Radio Republik Indonesia Sibolga. Dan tentunya para pendengar radio dimanapun saja berada, tentunya ada pendapat Presiden INAMPA, Organisasi Bidang Kepanduan Maritim, Kepulauan dan Perkapalan, dan pernah juga anggota DPR menyatakan ini konsep gila, tidak mungkin terjadi, ini konsep gimana ya, sepertinya perlu perjuangan yang panjang Pak Wali Kota Sibolga. Tapi bagaimanapun konsep itu memang dibutuhkan konsep gila untuk membangun sebuah peradaban yang baik dan kemudian kemajuan untuk 2023. Para pendengar Radio Republik Indonesia, Studio Pro 1 masih bersama Zamil Zeb Tumori. Setelah berkumandang azan sholat asar, kami persilakan kaum muslimin dan muslimat, dan masih kami lanjutkan bersama Haji Jamaluddin Pohan, Wali Kota Sibolga, yang masih berada di Studio 1 Pro Radio Republik Indonesia. Tentunya Pak Wali Kota Sibolga tadi disampaikan kepada staf ahli untuk bisa menambahkan apabila ini terjadi konsep umroh kapal laut, maka bagaimana konsep pariwisata dengan memanfaat umroh kapal laut ini? Silakan. Oh, sebelum mohon izin, ini telepon berdering saja nih Bang. Sebelum dijelaskan, mari kita terima dulu telepon yang masuk ini. Halo, Studio Pro 1. Halo. Halo. Ya, selamat sore. Selamat sore, masih di Studio Pro 1 bersama Haji Jamaluddin Pohan dan penyiar Zamil Zeb Tumori. Silakan, dengan siapa nih? Dengan Aldian Rustam Hasibuan di Simare-Mare ini, Bos. Siapa Pak? Aldian Rustam Hasibuan. Aldian Rustam Hasibuan. Baik. Ya. Ini presenter luar biasa. Baru ini awak dengar ini. Ya, presenternya ini ya. Bang, Wakil Ketua DPRD langsung. Ya, ya. Nah, ini. Besar juga honor. narasumbernya top ini. Ya. Ya. Honornya besar, Pertama Bang. saya ucapkan dulu selamat hari radio ini. Ya. Dan edisi mantap ini kayaknya ini. Materinya juga mantap. Ya. Ya, selamat untuk RRI yang sudah 77 tahun ini. Jadi begini, ini menarik sekali materinya. Jadi kalau bicara tentang konsep ide dan gagasan, memang harus gila. Bukan saya bilang Pak Wali Kota gila, tidak. Konsep ide gagasannya memang harus gila, memang harus seperti itu. Ya, ya. Jadi nanti bagaimana membreakdownnya itu tidak susah. Ada duit jalan, yang sulit itu ide dan gagasannya. Yang menarik di sini adalah kalau diperhatikan dampak pengaruh yang sudah disebutkan tadi, bagaimana dampak terhadap pariwisata, perhotelan, perputaran ekonomi dan sebagainya. Ini yang menarik, yang menjadi pengamatan khusus untuk bisa direalisasikan. Idenya luar biasa. Kalau saya bilang ide itu memang harus gila memang. Pak Wali ini memang, waduh. Sama seperti di Wali Kota Ternate dulu, ya kan, dia mau bangun jembatan dari Ternate ke Tidore ya. Nah, diketawain orang dia. Tapi belakangan wali kota berikutnya mau bikin itu juga. Nah, ini. Nah, itu kan. Mungkin gagasan ide bisa dari siapa saja. Pak Wali Kota sekarang sudah menggagas dan ide. Nanti bagaimana realisasinya, yang penting, yang paling sulit itu ide dan gagasan. Memang harus ada ide gagasan yang gila.
dan dampaknya sangat luar biasa ini terhadap perekonomian, pariwisata, dan pertumbuhan di Kota Sibolga nantinya berpengaruh nanti sampai kemana-mana ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Merdeka. Ya, baik Bang Rustam, ya gila ide gagasan yang gila, tetapi yang jelas ide sepertinya ini dua kode nampaknya ini. Para pendengar radio, kita lanjutkan. Bang Staf Ahli, silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Pertama saya ucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-77. Semoga RRI menjadi media publik yang menjadi kebanggaan masyarakat, dan sekali di udara tak di udara, jaya selamanya. Pak Jamil Jeptumori sebagai moderator untuk sore hari ini, mohon izin Pak Wali. Ya, silakan. Menambahi apa yang sedang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Sibolga, Bapak Haji Jamaluddin Pohan, yang sudah terang benderang tadi sudah dijelaskan bahwa konsep pariwisata umroh dengan kapal laut dari Pelabuhan Kota Sibolga dengan berbagai latar belakang dan background, sehingga muncul gagasan ide brilian. Kalau memang mau kita ekstrim mungkin ide gila yang tadi telah disampaikan, untuk mewujudkan bagaimana mencari dan memformulasikan nilai tambah bagi masyarakat, bagi kemakmuran masyarakat Kota Sibolga, sehingga ide mengadakan umroh dengan kapal laut yang notabene sebagai pilot project, seandainya ini goal, seandainya ini nanti terlaksana, Mudah-mudahan, insya Allah. Amin Pak Wali. Kita semua berdoa, dan juga masyarakat Kota Sibolga khususnya juga kami harapkan doa dan dukungannya agar kiranya kegiatan umroh dengan kapal laut dari kota tercinta kita ini, Kota Sibolga, dapat terlaksana dan dapat diamini oleh pemerintah pusat, baik dari kementerian, baik dari istana kepresidenan, sehingga kita di Kota Sibolga dapat menambah income per kapita kita sehingga lebih makmur sesuai dengan visi misi Bapak Wali Kota Sibolga dan Bapak Wakil Wali Kota Sibolga. Pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada, konsep pariwisata yang sudah kita cetuskan tentu tidak melulu dengan kegiatan umroh dengan kapal laut dari Kota Sibolga. Selain itu banyak gagasan-gagasan yang sudah dicetuskan oleh pimpinan kita, Bapak Wali Kota Sibolga, Bapak Haji Jamaluddin Pohan, yang mana pariwisata kita di-upgrade, yang tadinya mati suri sekarang kita coba untuk kita hidupkan kembali. Contohnya Pak Jamil, di Pelabuhan Lama Hanggar itu sekarang lagi on progress pembangunan, upgrading, dari yang mati suri tadi kita naikkan supaya lebih komprehensif nantinya. Kemudian dari Pelabuhan Lama nanti ada juga link ke Pajus, kita bisa juga nanti kita linkkan juga nanti ke Pulau Poncan. Mohon izin Pak Wali, mungkin Pulau Poncan nanti saya yang ditunjuk oleh Bapak Wali Kota dipercaya sebagai ketua tim percepatan pembangunan pariwisata Pulau Poncan. Kita sudah berkoordinasi dengan pemilik lahan Pak Jamil. Oke. Pemilik lahan kita rapat, kita diskusikan, dan satu yang paling penting digarisbawahi bahwa pemerintah Kota Sibolga bukan mengakuisisi, bukan berniat mengambil alih lahan, tapi akan menaikkan nilai lahan itu sendiri, sehingga nantinya
kedua belah pihak, baik itu yang memiliki lahan ataupun pemerintah Kota Sibolga, sama-sama mendapatkan income. Terima kasih Pak Jamil. Terima kasih para pendengar yang dimanapun saja berada. Jarak antara Sibolga, Kolombo, Aden, dan Jeddah membutuhkan waktu. Tapi sebelum ke pertanyaan tersebut, kami minta dulu dukungan dari Kominfo bagaimana ini sehingga masyarakat Sumatera Utara dan Aceh mendukung kapal umroh kapal laut ini. Silakan Pak Sofian. Terima kasih Pak Jamil Zeb Tumori yang kami cintai pada sore hari ini, atas waktu yang diberikan kepada kami, juga kepada Bapak Wali Kota Sibolga yang kami hormati, juga Kepala RRI. Kami ucapkan selamat ulang tahun yang ke-77 RRI tahun 2022. Untuk mendukung konsep ataupun ide gagasan yang brilian dari Bapak Wali Kota Sibolga, yang dimana tadi ada yang menyampaikan bahwa ini adalah ide yang gila. Saya pun sangat setuju. Ide gila inilah yang harus kami dukung, karena Bapak Wali Kota kami harus membuat ide-ide konsep yang brilian untuk kami dukung sebagai staf-stafnya yang ada di Kota Sibolga. Tentunya kami sudah mulai dalam rangka mensosialisasikan umroh melalui kapal laut, yaitu kami mensosialisasikan melalui media elektronik, media cetak, media penyiaran termasuk RRI. Kami sudah bekerja sama dengan beberapa media. Kemudian kami juga sudah memulai mensosialisasikan melalui yang digandrungi masyarakat saat ini, melalui TikTok, Instagram ya, kemudian melalui Facebook dan lain sebagainya. Kami juga sosialisasikan kepada seluruh masyarakat, baik yang ada di Kota Sibolga maupun yang di sekitar Kota Sibolga, dimanapun berada masyarakat. Kalau kita lihat TikTok ini kan sudah mendunia, jadi kami sudah masukkan di sana. Kami sosialisasikan bahwa ide Bapak Wali Kota Sibolga ini salah satu visi dan misi beliau untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui peningkatan ekonomi, yaitu yang disampaikan Bapak Wali Kota tadi. Kalaulah masyarakat datang ke Sibolga sekian ribu orang dengan memakai fasilitas-fasilitas yang ada di Kota Sibolga, tentunya perekonomian akan meningkat di Kota Sibolga. Itulah yang kami dukung sebagai staf-stafnya di Kota Sibolga. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Pak Jamil. Terima kasih. Memang tak salah Pak Haji Zainuddin sebagai Wali Kota Sibolga menunjuk Bang Sofian ini mencari bagian informasi dan komunikasi. Lebih cakapnya lebih cepat daripada angin. Baik pendengar dimanapun saja berada, menurut informasi dari Kepala Imigrasi Kota Sibolga Pak Saroha yang luar biasa kerjanya, bahwa potensi yang mengurus untuk umroh dan haji itu di antara 6.000 sampai dengan 7.000 untuk kawasan wilayah imigrasi Kota Sibolga, termasuk Nias dan Tabaksel. Tentu potensi ini 6.000 sampai 7.000 ini yang bisa dikelola sekali berangkat mungkin di antara 2.000 sampai 2.500 sampai dengan 3.000. Tentu ini ada potensi awal dari Kota Sibolga yang luar biasa. Dan tentunya Pak Wali Kota Sibolga, terlepas dari kondisi yang ada, bahwa orang bertanya-tanya ini Pak Wali Kota Sibolga, antara jarak Sibolga, Kolombo, Aden, Jeddah, waktunya itu kami perkirakan 36 hari. Itu 13 hari pergi dan 13 hari pulang. Dan di Mekah itu, Madinah itu 10 hari. Apakah konsep ini lebih cepat atau bagaimana Pak Wali Kota Sibolga? Silakan Pak Wali. Baik, terima kasih Pak Jamil Zeb Tumori dan para pemirsa RRI dimanapun berada. Mengenai hari, tentu operator nanti akan hitung, tetapi sekilas kita berikan gambaran. Apabila kapal tersebut berkecepatan 20 knot, dia bisa mencapai 10 hari atau 11 hari, sehingga 22
hari PP tambah 10 hari pelaksanaan umrohnya, ibadahnya, sehingga 32 hari. Tetapi kalau kapal itu nanti bisa diperbaharui, direstorasi menjadi kecepatan 25 sampai 27 knot, itu bisa 7-8 hari, sehingga PP-nya bisa mencapai 16 hari, tambah pelaksanaannya 10 hari bisa mencapai 26 hari. Itulah mengenai waktu. Tetapi kalau kita, saya Pak Jamil menggambarkan, bukan karena pernah melaksanakan ibadah haji, kalau naik pesawat terlalu cepat, rasanya ibadah itu kurang lengkap. Tapi kalau naik kapal laut nanti, kita bayangkan bagaimana kalau saya sudah berumur 60 tahun naik di kapal dengan waktu 10 hari, pulang 10 hari, saya rasa besok saya merasa itu waktu masih kurang lama buat saya. Pertama, melaksanakan ibadah, dan kemudian membangun silaturahmi komunitas angkatan baru saya di umur 60 tahun. Tahu sendiri kita, kalau udah 60 tahun umur kita mulai kesepian, menghinggapi semua orang, karena teman-teman seangkatan udah banyak pada mungkin mendahului kita, sehingga kita di kapal nanti bisa beribadah penuh, melaksanakan pagi sholat duha, ngaji, mendengar ceramah, sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam, malam sholat tahajud, bisa kita laksanakan tiap hari, menambah ibadah kita, sehingga kita akan merasakan masih kurang lama waktunya itu nanti. Kalau bisa ditambah waktunya lagi, tapi karena itulah perjalanan kapal nanti, mudah-mudahan kapalnya bisa yang sehat, tentu mempunyai SOP yang sangat bagus untuk menjaga keselamatan para penumpang. Itu yang utama. Kalau masalah waktu, saya rasa kalau saya 60 tahun umur naik umroh kapal laut mungkin kurang lama. Kalau bisa 2 bulan baru sampai. Tetapi biayanya tentu ongkosnya sama dengan naik pesawat. Ini yang kita tawarkan. Umroh dengan kapal laut, waktunya lama, tapi biayanya sama dengan naik pesawat. Bayangkan kalau naik pesawat cuma 12-14 hari, kena 35 juta. Tapi naik kapal laut kita dengan waktu 30 hari dengan biaya 35 juta juga, di mana lebih unggul? Tentu kita rasakan lebih unggul naik kapal laut. Kalau bisa tambah waktunya, kalau bisa 40-50 hari, tapi biayanya tetap 35 juta. Itulah Pak Jamil yang kita tawarkan konsep. Terima kasih Pak Jamil dan pemirsa. Tentunya program ini sangat luar biasa Pak Wali Kota Sibolga. Selain Wali Kota menciptakan umroh kapal laut, tentu ada konsep yang luar biasa tadi, yaitu konsepnya adalah pesantren. Pesantren ini disiapkan berangkat untuk menambah ilmu agama, ceramah agama, zikir, dan tentunya kemudian di Mekah, Madinah 10 hari, kemudian kembali lagi. Ini ada isian-isian agama yang luar biasa, mengenal bagaimana kita tentunya. Ini konsep pesantren terapung nampaknya Pak Wali. Umroh dan pesantren terapung nampaknya Pak Wali Kota Sibolga. Pak Jamil dan pemirsa, tadi kita sampaikan semua ibadah. Seperti umroh, seperti pesantren lah, kita masuk ke pesantren, melaksanakan seluruh ibadah. Tapi pesantren biasanya kan di pondokan. Ini kita adakan di atas kapal terapung. Pesantrennya selama 20 hari melaksanakan ibadah full untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Jamil. Baik, Wali Kota Sibolga melalui Radio Republik Indonesia juga kami layangkan melalui Facebook, yaitu Sony Waru, Eni Gusmat, Latifah Hanum Nasution, Aprila Panjaitan, dan kemudian Arisyanti Nasution, dan Yaso Jebuan, dan masyarakat para pendengar Radio Pro 1 Radio Republik Indonesia. Masih bersama Haji Jamaluddin Pohan dan Zamil Zeb Tumori dalam konsep umroh kapal laut. Tentunya para pendengar yang kami banggakan, pada kesempatan hari ini mungkin ada statement tambahan dari para SKPD yang mendampingi Pak Wali Kota Sibolga atau tenaga ahli. Kami berikan waktu 2 menit. Silakan. Pak Wali, Ya. konsep umroh ini
kita lihat dari unsur religinya. Baik para pendengar Radio Republik Indonesia, tentunya tadi disampaikan bahwa ini bukan konsep APBD. Akan tetapi jika memungkinkan Wali Kota Sibolga, misalnya ini kita anggaplah umroh kapal laut ini 18 juta. Apakah tidak lebih baik jika kita bekerjasama dengan Gubernur Sumatera Utara, tentunya 18 juta ini kita subsidi melalui APBD kabupaten kota, sehingga misalnya contoh kita bayar, kita subsidi 9. Dan kemudian masyarakat yang ingin umroh itu 9 lagi. Kalau dikalikan 2000 kali 9 itu 18 M sekali berangkat. Apakah ini tidak memungkinkan dilakukan oleh pemerintah kota sebagai spot untuk APBD Provinsi Sumatera Utara, sehingga beban ini murah. Nanti lambat laut bisa beban masyarakat itu bisa berkurang, dan bagi yang sanggup silakan. Jadi harapan kami tadi ada disampaikan bahwa sebaiknya pemerintah kota itu punya konsep juga untuk bersama Gubernur Sumatera Utara, sehingga dilepaskanlah pada saat itu dengan 2.000 sampai 3.000 jemaah umroh dilepas oleh Presiden Republik Indonesia. Ini suatu mimpi gila yang luar biasa. Mungkin Anda silakan. Terima kasih Pak Jamil, kami ucapkan dulu di samping narasumber Pak Jamil juga sebagai pimpinan DPRD Kota Sibolga telah memberikan ide juga untuk bagaimana memasukkan ke APBD. Tentu itu sangat kita ucapkan terima kasih. Tentu kita akan pelajari regulasi dan aturannya nanti Pak Jamil. Kita akan ke Gubernur, dan di tahapan untuk Roklet kita nanti akan ada pertemuan rapat koordinasi Pemprov di bulan November nanti. Roadmap kita di roadmap ke-10, karena kemarin masih roadmap seminar itu roadmapnya perjalanan kita masih perjalanan ke-7. Jadi perjalanan ke-10 besok ada rapat koordinasi Pemprov, Pemkab, Pemko Sesumut. Nanti ide Pak Jamil tadi untuk bagaimana pemerintah daerah, pemerintah provinsi ikut membantu menalangi supaya gagasan ini terlaksana. Mungkin stimulannya mungkin ada beberapa kali untuk bagaimana supaya umroh kapal laut ini bisa terlaksana. Di samping tadi juga Pak Jamil, kita sampaikan juga bukan hanya umroh, tetapi wisata juga, ekonomi antar negara nanti akan terlaksana, tumbuh. Saya sendiri Pak Jamil udah terbayang kalau lain berhasil, saya akan membangun ekonomi, bisa buka restoran di Arab Saudi nanti, ngirim keripik sambal yang diproduksi Sibolga bisa kita kirim ke Arab Saudi. Tahu sendiri orang umroh, orang Indonesia 1,2 juta. Itu yang kita harapkan seluruh Indonesia. Bayangkan memenuhi selera warga Indonesia, bisa kita kirim apa saja dari sini, makanan seperti dari Sumatera Barat, ada rendang, ada kerupuk, dari Sibolga ada keripiknya, semua akan bisa kita produksi, bisa kita kirim langsung, karena dari Sibolga pelabuhannya bukan kapal penumpang saja, setiap kapal penumpang ada disiapkan untuk kargo. Tentu dari Arab Saudi juga akan ada kiriman barang terjadi di Kota Sibolga, seperti air jam-jam. Kalau naik pesawat kan bawanya hanya 2 liter, tapi dengan kapal laut nanti bisa kirim dengan kontainer, kurma dan ambal juga dari sana. Akan terjadi perdagangan antar negara. Itulah Pak Jamil. Apa yang disampaikan Pak Alfian tadi, Pak Rustam Hasibuan, memang ini ide gila. Saya sebagai pimpinan harus membuat satu ide dan harapan kepada setiap masyarakat Kota Sibolga. Demikian Pak Jamil dan pemirsa RRI yang kami cintai dimanapun berada. Ya, mimpi yang luar biasa sekali dari Haji Jamaluddin Pohan, Wali Kota Sibolga. Jika 1 tahunnya 4 kali berangkat, maka bukan tidak mungkin itu jemaah umrohnya ada 8.000. Jika 8.000 itu diprogram dengan baik, maka tidak mungkin
Pak Edi itu meminta pendamping Pak Haji Jamaludin Pohan tentunya menjadi Wakil Gubernur Sumatera Utara. Tim suksesnya sudah jelas. Baik para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saja berada, para masyarakat yang ada di laut, yang ada di darat, tentunya sayang sekali sore hari ini dialog yang luar biasa ini cukup kita hentikan di sini karena waktu jualah yang menghentikan kita. Tapi yang jelas, mari kita akan doakan bersama agar konsep Bapak Wali Kota Sibolga ini umroh naik kapal laut bisa terwujud. Mari kita sama-sama aminkan. Demikian Jamil Zep Tumori dari studio Pro 1 Radio Republik Indonesia menyampaikan selamat sore, salam sejahtera untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.